Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga kalian di sana sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yaitu bab 4, nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Namun demikian, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja pelajarannya. Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Pada bab ini kalian harus mencapai atau memahami, menguasai kompetensi dasar. Yang pertama adalah 1.4, itu menghayati nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Yang kedua atau 2.4 inilah sikap, ranahnya sikap, mengamalkan sikap kritis, toleran, dan santun ya. Kemudian di ranah pengetahuan adalah menganalisis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Yang keempat atau di ranah keterampilannya adalah kalian mampu mengklasifikasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal sebagai suku di Indonesia. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, ini tulisan kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Kemudian ini adalah kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar orang tahlilan. Kemudian ini adalah upacara grebek maulid. Kemudian ini adalah acara nyadran. Kemudian ini adalah maulid simtuduror. Dan yang inilah tingkeban. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Buka cakrawalamu. Islam adalah agama rahmatal alamin yang berisi aturan dan tata nilai untuk segala manusia yang masih hidup di alam dunia agar terhindar dari kesesatan. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman, sentosa, bahagia, serta meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat kelak. Hal tersebut disebabkan manusia mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai abdillah, imaratul fil ard, amar atau imaratul fil ard, dan khalifatullah fil ard. Manusia sebagai hamba Allah yang senantiasa harus patuh dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia juga berperan sebagai pemimpin di dunia yang kelak ditanyakan tentang kepemimpinannya, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun sebagai pemimpin umat. Manusia di dunia ini berperan sebagai pengganti Allah dalam arti diberi otoritas atau kewenangan oleh Allah, kemampuan untuk mengelola dan memakmurkan alam ini sesuai dengan ketentuan Allah dan untuk mencari ridhonya. Dari ketiga fungsi diciptakannya manusia di alam ini, manusia mampu mengembangkan daya pikir, cipta, rasa, dan karsa yang mampu mewujudkan karya dan tatanan nilai dalam bentuk budaya dan peradaban. Hal tersebut pada gilirannya akan bermuara pada sa'adatud darain, terwujudnya dua kebahagiaan, yaitu di dunia dan akhirat yang sering diimplementasikan dalam doa harian fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat, yaitu sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Artinya bahwa keberadaan Islam itu likulli makan wa zaman, atau tanpa
dibatasi oleh tempat maupun zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab, meskipun diturunkan di Jazirah Arabia. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam pengejawantahan itu artinya adalah perwujudan pengamalan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia, mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan atau melestarikan atau menanamkan agar dihayati oleh masyarakat nilai-nilai Islam, jejaknya tampak jelas sampai saat ini. Implementasi nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian nama-nama orang seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain-lain. Pemakaian perhitungan, misalkan di perhitungan bulan-bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan dan lain-lain. Penggunaan kosakata bahasa Arab seperti syukur, selamat, salam, kurban, kawan, karib, dan selainnya dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Bahkan idiom-idiom Arab itu pun sampai memberikan kontribusi pada lembaga formal kenegaraan seperti Dewan Permusyawaratan, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Begitu pula penyerapan kosakata bahasa Arab ke bahasa baku atau formal seperti rakyat, masyarakat, wilayah, dan seterusnya. Dakwah Wali Songo dilakukan dengan cara sangat arif dan bijaksana. Wujudnya tidak jarang bahasa lokal digunakan untuk menggantikan istilah-istilah bahasa Arab, seperti penyebutan istilah Gusti Kang Murbening Dumadi untuk menggantikan sebutan Allahu Rabbul Alamin. Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW. Susuhunan untuk menggantikan sebutan Hadratus Syekh, Kiai untuk menyebut Al-Alim, guru untuk menyebut Al-Ustadz, dan murid untuk Salik. Semua itu dilakukan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat secara umum. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Coba kalian amati ya, kearifan lokal yang ada di sekitar kalian. Tentu banyak sekali kearifan-kearifan lokal itu. Di antaranya adalah misalkan tahlilan, kemudian pengajian, suronan, sunatan atau hitanan, cucurak, rokat, tasik, grebek maulid, bali maukase, nyadran, sekaten, rokat, tinggeban, likuran, lebaran ketupat, peringatan hari besar Islam, tembuni, takbiran, ya, dan sebagainya. Yang semua yang ada di Indonesia ini ya termasuk dari kearifan lokal, di mana kita sebagai umat Islam di Indonesia itu ya perlu melestarikan itu, karena memang ada nilai-nilai kebaikan di situ kan, seperti itu. Kearifan lokal dari berbagai suku Indonesia, nanti kita akan membahas tentang bagaimana kearifan lokal yang ada di Jawa atau suku Jawa, bagaimana kearifan lokal yang ada di suku Madura, bagaimana kearifan lokal yang ada di suku Melayu, suku Bugis, dan sebagainya. Namun demikian, itu adalah pembahasan nanti atau di pertemuan yang akan datang. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Nanti untuk kearifan lokal dari berbagai suku Indonesia kita bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun untuk tugas bisa nanti Bapak berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun Google Classroom. Sebelum itu kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.